Jadi makan malam bisa ya turun berat badan? Bisa. Selama ini saya nggak makan malam, Mas Gendis. Aduh, gimana sih? Salah ya ternyata ya, mau turun berat badan nggak makan malam. Pantas malam saya kelaparan. Iya. Saya bertahun-tahun loh nggak makan malam. Dan mindsetnya masih ngurangi makan, termasuk tidak makan malam. Iya. Padahal itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena halo, jumpa lagi dengan saya Zakia Ambadar dalam Healthy Living Channel. Nah, selama ini kalau saya pikir saya banyak makan sayur itu udah cukup ya. Ternyata sayur juga memang mengandung banyak karbohidrat, protein. Tetapi bagaimana membuat dan makan makanan secara seimbang sehari-hari sehingga membuat kita tubuh sehat. Oleh karena itu pagi ini saya akan mengundang seorang teman saya yang tahu banyak tentang nutrisi supaya kita paham. Karena selama ini saya pikir banyak makan sayur itu pasti sehat. Tidak makan malam, saya menjadi lebih ringan badannya. Tetapi tetap aja seperti ini. Yuk kita ketemu dengan Pak Gendis. Dan beliau adalah paham tentang nutrisi. Saya banyak belajar tentang bagaimana melengkapi nutrisi saya secara seimbang. Ya, selamat pagi Pak Gendis. Selamat pagi. Pak Gendis, nah saya kan kepingin juga hidup nutrisi seimbang. Gimana ya caranya supaya saya seimbang gitu gizinya? Kita seperti apa? Cukup nggak yang saya makan untuk badan saya? kalau bicara mengenai tubuh kita, sebenarnya simpel. Kementerian Kesehatan itu, Kemenkes RI itu sudah mengeluarkan yang namanya tabel AKG. Nah, itu kan angka-angka pusing deh Pak lihat. Tabel AKG artinya tabel angka kecukupan gizi harian yang perlu diberikan ke dalam tubuh kita. Sebenarnya tabel itu sudah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan secara rutin, tapi sepertinya masyarakat kurang teredukasi, kurang aware, kurang mengetahui bahwa ada panduan sebenarnya di situ. Yang saya tahu selama ini kalau saya mau turun berat badan, saya turunin kalori. Kalori makan saya intake sehari itu selama ini ternyata itu 1.500-an. Pantes saya nggak turun-turun berat badan. Memang betul yang paling dasar itu adalah kita perlu menghitung kebutuhan kalori masing-masing setiap tubuh kita. Itu ada rumusnya. Tergantung dari jenis kelamin. Yang penting ada jenis kelamin, berat badan, kemudian usia, tinggi badan. Nanti di situ kita bisa menghitung kebutuhan kalori harian kita berapa sih. Ada rumusnya. Teman-teman juga nanti bisa lihat ya, nanti ada rumusnya kita tampilin. Nah, yang perempuan ini coba kita lihat ya, Ibu ya. Rumusnya adalah ini kita ngitung namanya BMR. Basal metabolic rate atau resting metabolic rate. Rumusnya adalah 10 kali berat badan. 10 kali berat badan. Jadi 650. Ditambah 6,25 kali tinggi badan. 6,25 kali tinggi badan. Tinggi badannya dalam sentimeter. Kemudian dikurangi 5 kali usia. Kurangi 5 kali usia, Dikurangi. Jadi 5 kali usia saya, katakan 70 deh ya. Kali 5 berarti 350. 70 kali 5. Kemudian dikurangi lagi 161. Dikurangi 161, Coba Ibu hitung. Nah, hasilnya dikeluar 1139. Artinya 1139. Artinya ini kebutuhan ini namanya BMR atau RMR, resting metabolic rate. Kebutuhan dasar tubuh ibu pada saat istirahat total, tidak ada kebutuhan kegiatan. dasar ya, tidak ada kegiatan pada saat istirahat adalah 1139. Kalori. Kilokalori. Kita bisa singkat dengan menjadi kalori. Nah, setelah itu kita perlu tambahkan dengan kalori aktivitas ibu, namanya AMR. Saya aktivitasnya sekarang kan lebih banyak di rumah, tapi saya senang berkebun. Itu kira-kira gimana? Kita ambil aja itu adalah aktivitas standar biasa. Rumusnya kalau untuk perempuan itu adalah 25%. Kali 25%? Kali BMR yang tadi. Coba. 1139 dikali 0,25. Hasilnya adalah 284,75. Kita bulatkan aja ke 285. Nah, itu perlu kita tambahkan ke BMR tadi. Hasil penambahannya itu kita akan mendapatkan yang namanya
TMR tambah 285 dapatnya 1424. Oke. Nah, ini adalah kebutuhan total kalori. Nah, kemudian setelah itu kita lagi perlu hitung apakah Ibu ingin menjaga berat badan, turun berat badan, atau saya mau naik turun berat badan lah. Nah, kalau mau turun berat karena badan, ini 65 udah terlalu berat buat saya. Kalau mau turun berat badan, TMR ini harus dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi itu idealnya adalah 300 sampai 500 rata-rata. Oh, kurangi 300 sampai 500. Nah, kalau mau ngambil tengah-tengahnya bolehlah dikurangi 400. Dikurang 400. Betul. Artinya itu dengan target turun berat badan berapa? Turun berat badan itu gini, yang sehat itu, jangan terlalu drastis. Oke. Ya, jadi saya mau dalam 1 bulan misalnya 2 kilo, cukup nggak? Cukup. Oke. Yang sehat itu dalam 1 bulan itu 2 kilo, 3 kilo, Oke, jadi kilo, cukup ya. 5 kilo cukup lah. Jadi kurang 400 itu? Kurang 400, Oke. betul. Wow, jadi cuma 1024. Oke, 1024. Oke. Nah, 1024 itu perlu disebar dalam jadi jadwal kebutuhan makan. kalori saya dalam sehari adalah 1024 yang harus disebar dalam sarapan pagi, makan siang, makan malam. Betul. Snacknya gimana? Iya. Kalau mau lebih bagus sebenarnya dia disebarnya menjadi 5 jadwal makan. Oke, ada 5 jadwal makan. Oke. 9 pagi, makan siang, 9 sore, makan malam. Oke. Jadi disebar dalam 5 jadi makan malam makan. bisa ya turun berat badan? Bisa. Selama ini saya nggak makan malam, Mas Gendis. Aduh, gimana sih? Salah ya ternyata ya, mau turun berat badan nggak makan malam. Pantas malam saya kelaparan. Iya. Suka keroncongan. Jadi sebenarnya gini, itu juga banyak dilakukan oleh teman-man di rumah. Saya paham karena saya ketemu cukup banyak orang. Saya bertahun-tahun loh nggak makan malam. Dan mindsetnya masih ngurangi makan, termasuk tidak makan malam. Iya. Padahal itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena malam justru tubuh kita perlu nutrisi. Karena waktu istirahat kita memperbaiki sel-sel dalam tubuh. Saya tahu itu, tapi kok saya nggak kasih makanan ya? Makanya kita perlu buat yang namanya meal plan atau perencanaan pola makan yang tepat. 5 jadwal Yuk, makan. saya mau bikin langsung. Boleh. Saya tuh kalau apa-apa mau langsung Pak Gendis. Oke. Nah, dari 1024. Tadi kan 1024 supaya gampang kita buatkan ke ratusan yang 1000 aja deh. 1000. Jadi 1000. Dari 1000 kalori yang saya butuhkan sehari untuk turun berat badan, saya bagi ke dalam 5 ya. 5, betul. Nah, pembagiannya gimana? Makan pagi, makan snack. Yang bagus itu makan pagi 20%. Dari 1000. Jadi 1000. makan pagi saya hanya perlu 200 betul, kalori. Jadi jatahnya sekitar 200 kalori. 9 pagi 10%. 10%, jadi 100 kalori. Nah, kalau untuk tubuh kita, manusia itu namanya karbohidrat, protein dan lemak. Ya. Oh, jadi lemak kita perlu ya? Betul. Perlu, tapi lemak ini baik sangat dibutuhkan oleh tubuh, tapi dipahami ada lemak yang jahat, baik, ada lemak yang lemak tidak baik. Dari pengalaman saya ketemu dengan beberapa cukup banyak teman-teman, mindsetnya adalah mereka menghindari lemak. Padahal sebenarnya lemak itu tidak perlu dihindari karena tubuh kita butuh. Kalau misalnya kita kurang lemak, saya menggerakkan persendian ini sakit loh. Sakit ya? Mati itu sakit. Jadi persendian kita malah sakit. Jadi semua bagian tubuh yang jadi bergerak. Luar biasa ya, Tuhan tuh udah melengkapi semuanya. Asal kita juga paham melengkapi tubuh kita dengan nutrisi yang cukup seimbang sehingga kita sehat. Betul. Jadi kita hidup normal, tetapi sebetulnya badan kita ini ada yang suffer ya, ada yang berat. Karena gini, badan kita ini kan setiap organ itu terdiri dari sel-sel. Nah, setiap sel itu butuh gizi. Makanan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu mewajibkan setiap produsen mencantumkan. Nah, itu saya lihat. Sayangnya kalau di sini tidak semua makanan ada label nutrisinya ya. Kalau kita ke luar negeri atau dapat makanan, kiriman makanan jadi yang dari itu ada tabel nutrisinya. Nah, di situ jadi kita bisa ngitung gitu. Yang menjadi masalah kan gini.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu sudah mewajibkan produsen mencantumkan tabel nutrisi, label nutrisi di dalam makanan kemasan. Masalahnya masyarakat kalau lihat itu paham apa tidak? Iya, nah itu kan jadi problem, betul. Itu juga. Biar dimasukkan, kalau kita nggak baca atau kita nggak paham juga percuma. Paling-paling kalau belanja kan yang dilihat gambarnya. Oh, harganya berapa? Expire-nya kapan? Kita harus lebih teliti dan kita harus lebih paham tentang kandungan nutrisi dari setiap makanan yang kita makan, apalagi yang kita beli udah siap ya. Kalau yang simpel kita fokus ke nutrisi makronya aja dulu. Nutrisi makro itu ada protein, karbohidrat, sama lemak. Nanti vitamin dan mineral, termasuk jangan lupa air putihnya juga. Kalau begitu hari ini kita udah cukup ya. Kita belajar tentang bagaimana membaca tabel AKG yang udah disiapkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi kita udah tahu kebutuhan kita masing-masing beda-beda ya. Sampai jumpa dalam Healthy Living seri selanjutnya. Healthy Living, Healthier Life. Be healthy, be happy.